Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kita yaitu di Tanya Khas, yaitu Tanya Kiai Haji Amang Syafruddin. Kang Haji apa Kiai? Kang aja. Apa sih bedanya antara Kang Haji sama Kiai Haji itu? Kalau Kok Kang lebih milih itu Kang? ya bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Masya Kalau Allah. Kiai sudah bahasa nasional ya. Kalau Kiai itu lebih kepada masalah keagamaan, yang ahli dalam bidang keagamaan. Kalau Kang itu di Sunda artinya seseorang yang kita posisikan sebagai kakak, sebagai orang yang kita muliakan gitu. Jadi kalau saya bilang Kang Fatur, nah itu juga bagian dari sebuah memuliakan ya orang yang ada di sekitar kita. Dan itu ungkapan yang sangat baik ya dalam bahasa Sunda. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi bersama kita Kang Haji Amang Syafruddin dan juga beberapa teman ya berada di Al-Qudwah ya dalam program Tanya Khas gitu. Nah, berbicara tentang kurban ini kan ya, karena kita sudah masuk ke 9 Zulhijjah ya, tepatnya di tanggal 28 ya Juni 2023 yang insyaallah 10 Zulhijjah ya menurut Kementerian Agama di Indonesia itu jatuh di tanggal 29 Juni insyaallah. Nah, berbicara tentang kurban nih Ustadz. Dan tetap kita menghormati Iya. bagi yang hari ini tanggal 28 Juni sudah menunaikan Idul Adha. Ya, jadi ada juga yang hari ini sudah melaksanakan Idul Adha gitu. Baik, ya berbicara tentang kurban nih, masih banyak nih Ustadz terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ya baik itu mungkin di sosial media atau mungkin di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kurban. Apa sih sebenarnya kurban itu dan kenapa umat Islam itu kok wajib hukumnya berkurban khususnya bagi yang mampu? Apakah ini sudah terjadi di zaman-zaman dahulu gitu kan, atau apakah bagaimana sih asal muasal dari kurban itu sendiri Ustaz? Agak sehingga sampai detik ini kita sebagai umat Islam itu wajib berkurban ya bagi yang mampu ketika khususnya di bulan haji ataupun di ketika Idul Adha. Mungkin monggo penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang sangat-sangat membahagiakan kita, 2 hari raya anugerah Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya, sehingga dengan 2 hari raya kita bisa merayakan hari yang sama dengan hari-hari lain dari pagi sampai sore, terbit terbenam. Tapi dengan nilai yang Allah berikan, hari ini begitu diagungkan oleh Allah sebagaimana hari Jumat yang juga disebut dengan Sayyidul Ayyam. Bahkan hari rayanya umat Islam di setiap pekan itu adalah hari Jumat itu sendiri. Kalau setiap pekan, kalau setahun sekali, ya kita bisa menunaikannya di hari-hari raya ini. Khusus untuk nama, baik hari raya Fitri maupun hari raya Adha. Kalau hari raya Fitri disebut Idul Fitr, asal kata dari kalau ada, ya'udu itu kembali. Kalau Id diartikan dengan hari raya. Memang beda jamaknya juga a'yad. Kalaupun diambil dari kata ayyada, ain, ya, dal, itu memang diartikan dengan hari raya. Kalau awada, aud, kembali, adah itu juga dari
dari audun, ya, karena adat itu sesuatu yang selalu kembali lagi seperti itu, tidak pernah ada perubahan biasanya. Nah, sedangkan Id merupakan hari raya, memang hari yang dirayakan, dibesarkan artinya oleh orang-orang yang meyakininya. Dalam hal ini, umat Islam meyakini dua hari raya. Yang pertama fitri, yang memang ada hubungannya dengan persoalan fitrah manusia, di mana fitrah manusia diciptakan dalam keadaan suci bersih setelah menunaikan ibadah Ramadan sepanjang 1 bulan. Kita pun kembali kepada kesucian kita, disucikan kembali seperti kondisi fitrah saat kita dilahirkan di muka bumi ini melalui ibunda yang kita cintai. Kalau Idul Adha peristiwanya tentu terkait dengan adha. Adha ini kalau dicari artinya tidak jauh beda dengan waktu duha. Jadi adha itu diartikan dengan waktu duha. Waktu duha itu waktu irtifa'i syamsi, waktu ketika mulai meninggi matahari alias terbit, ya, itu duha. Ya, tapi kata adha kalau bentuknya kata kerja, ya, adha itu artinya asbaha duha. Ya, saya jadi di pagi hari ini di waktu duha, atau saya alhamdulillah berada di waktu duha. Sehingga bisa diartikan adha dengan arti soro atau asbaha. Asbaha itu misalkan asbahtu mu'minan. Saya di pagi ini alhamdulillah menjadi seorang mukmin. Soro menjadi. Kalau soro tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Kalau asbaha jadinya itu di pagi hari. Sama dengan adha. Adha itu jadinya di waktu duha. Misalkan adha itu musallian, di waktu duha ini alhamdulillah saya menjadi orang yang bisa sholat. Kemudian kalau akar kata doha itu sendiri masih ada hubungan dengan doha yudhi yang artinya menyembelih. Doha itu artinya saya menyembelih, terutama menyembelih kurban. Nah, apa hubungannya kurban dalam bahasa Indonesia? Karena biasanya kalau dalam bahasa Arab nggak ada istilah kurban, istilahnya udhiyah, ya, udhiyah atau adhahi. Hampir tidak pernah saya mendengar orang Arab menyebut dhahiyah itu dengan kurban. Lalu kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kurban? Itu juga ada korelasi dengan dengan tujuan daripada udhiyah itu sendiri. Kalau udhiyah adalah dari kata tadi dhaha yudhi yang artinya mengorbankan atau menyembelih hewan kurban. Nah, kalau kurban itu sendiri dalam bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya mendekat atau pendekatan. Qaruba yaqrubu yang artinya dekat. Ya, sehingga dari kata itu diambil kata korbanun, ya. Maka kayak Uthmanun misalkan dari ma misalkan. Nah, tentu saja kenapa dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kurban, karena memang udhiyah itu sendiri, sembelihan kurban itu memang semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan hewan kurban. Kalau akar sejarahnya sudah barang tentu hampir semua umat Islam tahu persis, ya. Itu terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah prestasi atau suatu prestasi dari seorang nabi dan kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Prestasi apa? Prestasi kepatuhan yang luar biasa. Kepatuhan yang kadang-kadang tidak masuk akal menurut kita. Seorang ayah suruh menyembelih anak itu nggak pernah terjadi dalam sejarah. Ya, terutama sejarah sebelumnya. Kalau sesudahnya mungkin ada yang terjadi. Nabi kalau sebelumnya tidak pernah. Tapi Nabi Ibrahim sangat yakin ini mimpi adalah perintah. Karena kaidahnya mimpi seorang nabi tidak ada sedikit pun kebohongan, melainkan itu adalah wahyu. Ya, wahyu Allah melalui mimpi seseorang, yaitu seorang nabiullah, maka itu juga bagian dari wahyu. Dengan penuh keyakinan, akhirnya dia
Apa itu? Berangkat dari Palestina menuju Makkah Mukarramah, menemui sang putranya yaitu Ismail, untuk kemudian disampaikanlah ya perintah Allah melalui mimpinya itu, bahwa dia menyembelih engkau wahai putra. Dan sang anak pun dengan sangat patuh, luar biasa, dewasa, patuh, cerdas, kecerdasan yang bisa menangkap siapa yang bicara dan siapa yang memerintahkan. Ketika yang memerintahkan dan yang bicara itu adalah Allah, dia sudah punya keyakinan dengan tingkat kecerdasan spiritualnya, Allah tidak mungkin akan memerintahkan kepada sang hambanya melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Justru setiap perintah Allah pasti ada hikmah, ada rahasia, dan ada manfaat di balik itu. Terbukti pada saat keluarga itu, mulai dari Ibrahim sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami, dari Hajar, Hajar sebagai seorang istri dan juga seorang anak, keluarga itu memiliki tingkat kepatuhan luar biasa, maka Allah abadikan akhirnya dengan cara menggantikan sang putra yang akan disembelihnya itu dengan 2 ekor bidhibhin azim, bahasanya juga dengan sembelihan yang begitu agung, yang keagungannya sampai hari ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat kurban ya, atau syar'iyatul udhiyah fil Islam, atau syar'iyatul adhahi di dalam Islam. Sehingga dengan demikian ya, seluruh yang melakukan, lihat, seluruh yang melakukan udhiyah kurban, pastikan keluarga itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila bi." Siapapun yang membuat tradisi kebiasaan yang baik, maka baginya pahala dan pahala siapapun yang menunaikan dan melakukan serta mengikuti tradisi itu tanpa dikurangi sedikit pun pahala darinya. Ini baru satu pertanyaan sudah 10 menit nih. Iya. Barangkali seperti itu, yang lain mungkin mau bertanya? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya tentang kurban atau udhiyah. Ya, karena memang ini sangat penting ya bagi kita ketika kita telah mencapai derajat mampu gitu kan, dalam artian untuk berkurban, maka sudah menjadi kewajiban untuk Di hari berkurban itu. di hari itu. Ya, Ya, nah hari-hari sebelumnya juga boleh. Tapi kalau saya mampunya baru tahun depan, ya sudah tahun depan aja. ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan mungkin dari para asatidz yang lain ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, Ustaz, tafadhal. Mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana cara memaknai Idul Kurban sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah syariatkan? Seperti itu, Ustaz. Ya, langsung Ustaz. Syari'iyah atau masyri'atul udhiyah ini, disyariatkannya udhiyah ini kan termasuk syar'u man qablana kalau dalam istilah usul fikih. Syariat orang sebelum kita. Maksudnya Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang syar'u man qablana ini kemudian afirmasi lagi, ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariat yang terus dari mulai Nabiullah Nabiullah Ibrahim sampai kepada kita hari ini, tidak pernah terputus. Sebelumnya juga ada istilah kurban itu yang ada bahasa biqurbanin, ya, ada bahasa biqurbanin yakuluhu takuluhun nar, kurban yang dimakan oleh api dulu, karena belum banyak orang, baru ada Qabil Habil, putra atau 2 putra dari Nabiullah Adam alaihi salam, maka keduanya diperintahkan berkurban. Nah, di situ ada kata-kata kurban yang dimaksud dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Modelnya pun bukan dengan udhiyah, sembelihan,
Tapi kurban dalam pengertian umum, apapun yang mereka sajikan untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan udhiyah ini, beda dengan kambing atau sapi atau sembelihan yang memang disembelih. Kalau kurban ini dalam rangka mendekatkan. Nah, dari sisi kurbannya sudah ada kata-kata kurban itu semenjak Nabiullah Adam alaihissalam ketika Allah memerintahkan kepada Adam agar memerintahkan dua putranya yaitu Qabil Habil itu menyisihkan harta mereka yang sudah mereka dapatkan terutama makanan, minuman ataupun ya yang lain-lainnya yang biasa dimakan. Maka Qabil menyajikan suatu sajian yang amat sangat-sangat buruk, sisa-sisa segala macam. Kemudian sementara Habil menyisihkan dan mencari yang terbaik yang akan dikorbankan. Yang akhirnya yang dimakan oleh api itu adalah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui api yang membakarnya, maka semuanya habis dan hangus. Ya, atau bersih dengan api itu. Sementara yang Qabil tidak diterima sehingga tidak dibakar oleh api atau dimakan api. Nah, itu sampai hari ini juga ada orang yang berkorban itu dengan cara sesajen kayak begitu. Ya, supaya dimakan api begitu ya. Yang pada kenyataannya tidak terjadi. Tapi pada nabi-nabi sesudahnya masih terjadi itu. Korban yang kemudian dimakan api. Seperti kemarin ada kisah ya cerita ketika dalam satu pertempuran seorang Nabiullah mengingatkan supaya ghanimahnya tidak diambil tapi diserahkan kepada Allah kembali dan akhirnya itu dimakan api. Ya, yang kemudian kenapa ada orang yang mempertuhankan api sebagai Tuhan? Ya karena suka menerima kayak gini. Nah, itu tentu saja penyimpangan-penyimpangan akidah ya. Kemudian mempertuhankan api, jelas itu sebuah kesalahan. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sesudahnya juga meluruskan cara berkurban yang benar atau cara berudhiyah yang benar. Yang pertama, pastikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain, karena takwa kepada Allah sehingga ditegaskan dalam salah satu firman Allah, apa ayatnya? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan mencapai Allah, artinya tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Yang akan sampai kepada kita itu adalah yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya, yaitu kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat sungguh-sungguh karena Allah, niat semata-mata saya melakukan ini dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah melalui Rasulnya diantaranya. Kalau melalui Allah jelas dalam surat At-Takatsur. Dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, itu salah satu landasan ayat terkait dengan syariah atau syar'iyatul udhiyah. Ya, dan secara umum filosofi daripada pengorbanan atau korban itu kalau bahasa kita kurban tadi pendekatan diri kepada Allah adalah bahasa kalau di kita pengorbanan itu tetap dari kata-kata kurban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berkorban itu kan biasanya melepaskan seluruh hak milik kita, bahkan tubuh kita sendiri pun yang kita miliki kita dekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara dikorbankan, bahasa lain. Dikorbankan itu artinya kita lepaskan sepenuhnya, mau diapakan terserah, bahkan sekalipun mati asal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap diartikan dengan dalam bahasa kita masih cukup baik sebagai sebuah pengorbanan. Pendekatan diri kita kepada Allah dengan mengorbankan diri kita, harta dan berbagai kekayaan yang kita miliki. Nah, syariat berikutnya ditentukan ya, yang disebut dengan korban itu ya sembelihan. Kurban berupa binatang ternak mulai dari terutama yang 3. Yang pertama adalah
kambing, yang kedua adalah onta, dan yang ketiga adalah sapi. Di masa Nabi SAW lebih banyak tentu saja onta, karena jarang sapi waktu itu. Hampir tidak pernah terdengarlah ada istilah kurban sapi, walaupun tetap ada ya di saat-saat itu. Makanya di dalam syariatullah pun dikonversi untuk satu ekor satu ekor unta itu sama dengan satu ekor sapi, sehingga bisa 7 untuk 7 orang. Satu ekor sapi juga untuk 7 orang. Bagaimana kalau sapinya masih kecil gitu ya? Nah, itu juga sama, masih bisa untuk 7 orang. Karena sekecil-kecil sapi pasti lebih gede daripada kambing gitu ya. Jadi bisa 7 orang. Walaupun misalkan sapinya ini cuma 100 kilogram, ya udah masing-masing dibagi 7 aja kira-kira. 100 kilogram itu katakanlah 10 juta, ya udah 10 juta nggak apa-apa juga ya, sapi muda dipotong walaupun ada batas waktunya. Misalkan ada sapi yang masuk pada usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun. Nah, itu biasanya sudah ada ketentuan-ketentuan. Ya, maksudnya kecil tadi tidak dihitung dari sisi waktu. Misalkan dia sudah 3 tahun tapi tubuhnya masih kecil saja, misalkan usianya sudah 3 tahun atau 2 tahun gitu, tapi beratnya masih 100 juga gitu kan, ada model-model sapi kecil seperti itu. Nah, itu juga tidak ada masalah, asal sudah sampai kepada batas yang ditentukan itu. Kalau istilah bahasa kitanya cupak. Ya, cupak itu sudah apa? Sudah ini, giginya itu sudah tanggal ya begitu. Wallah. Ya, berapa menit ini? Yang jelas ya, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kurban seperti udhiyah atau penyembelihan kurban ini jelas merupakan syariat yang tidak bisa kita hindari, mengingat apapun bentuk dari perjuangan hidup ini pasti harus ada pengorbanan. Makanya kata apa ya, keris itu kan resiko lah katakan. Resiko itu kalau dalam Islam dikonversi dengan istilah kurban gitu. Istilahnya gitu, supaya orang kalau bicara resiko itu seakan-akan bahaya, udah nggak ada manfaat apa-apa. Justru yang terjadi kita kehabisan harta. Tapi tidak dengan istilah kurban. Kurban itu Bapak-Ibu sekalian, walaupun kita membuang harta, seakan-akan kita melepaskan harta, membuang harta dan mengorbankan harta, tetap di situ ada nilai yang disebut kurban, yaitu pendekatan diri kita atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti haji tentu saja yang di setiap tahun, yaitu di bulan Dzulhijjah ini juga ada peristiwa sangat luar biasa besar, dan itu dinarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, bahkan dalam satu surah yang luar biasa. Yang di dalamnya tentang haji, sebagaimana sudah dibahas di matrik juga, haji itu dimulai dengan keimanan, keyakinan tentang hari kiamat, karena tidak ada orang bisa berkorban sampai pada siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan waktu haji nggak pernah berpikir lagi balik lagi ke Indonesia atau ke negaranya, apalagi waktu dahulu yang belum ada pesawat, kemudian kapal laut, ya perjalanan dengan rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau naik onta sampai kurus kering ontanya pun mungkin sampai sana sudah mati umpamanya, tinggal dia berjalan waktu pulangnya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa seseorang sudah tahu resikonya. Resiko haji itu adalah kematian. Kalau sekarang naik pesawat juga pasti ada resiko. Di sana dengan berdesakan luar biasa, 5 juta orang dalam satu tempat, itu gimana oksigennya dan lain sebagainya, itu nggak mudah mengelola seperti itu. Resiko kematian itu tidak pernah dipikirkan oleh umat Islam yang menunaikan haji. Bahkan yang ada adalah kerinduan. Kalau saya bisa mati dan meninggal dunia saat saya sedang berhaji, itulah pengorbanan, puncak kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti waktu kita bersujud kepada Allah Azza wa Jalla.
Seperti itulah tingkat pengorbanan umat Islam dalam sebuah perjuangan. Maka surah Al-Hajj juga diakhiri dengan kata jihad. Jihad fisabilillah. Ya, huwajtabakum. Ya, dialah Allah yang telah memilih kamu sekalian untuk bergabung dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan Bapak Ibu sekalian, konsep jihad inilah yang telah mempertahankan negara kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari hampir saja waktu itu tentara sekutu datang ke Indonesia untuk kemudian mau mengambil alih kembali Indonesia setelah dimerdekakan, tentara sekutu hadir dilawan dengan resolusi jihad seorang ulama Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari dan juga seluruh ulama di Indonesia waktu itu siap mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan, lagi-lagi sekali lagi dengan resolusi jihad. Oleh karena itu jangan salahkan jihad ketika disalahartikan dan diterapkan oleh orang lain, tetapi lihat bagaimana jihad sepanjang sejarahnya menjadi tonggak penyelamat bangsa-bangsa, bahkan kemanusiaan di dunia ini. Wallahu a'lam. Masya Allah ya, luar biasa penjelasan dari guru kita bersama terkait dengan kurban ataupun terkait dengan udhiyah. Ya, tanpa terasa ya, waktu juga telah berjalan cukup panjang. Oleh karena itu, ya mungkin majelis dari Tanya Khas ini kita cukupkan sampai di sini. Bagi Bapak Ibu atau pemirsa yang mempunyai pertanyaan ataupun mempunyai beberapa permasalahan khususnya tentang udhiyah yang perlu dipertanyakan, maka bisa secara langsung ya komentar di beberapa media sosial ya, kami. Salah satunya itu kalau di YouTube itu ada di Khas TV, kemudian ada juga Akibs Official, dan juga kalau misalnya di Instagram juga ada, dan juga di TikTok juga kita mempunyai channel yang sama yaitu Khas TV dan juga Akibs Depok. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan masalah kurban atau masalah udhiyah atau masalah-masalah yang lain, bisa komentar ya di beberapa channel kami. Dan juga kami juga mempunyai kegiatan rutin ya yang disebut dengan Matrik, yaitu Majelis Tadabbur Interaktif Al-Qur'an, yang setiap harinya kita laksanakan dari mulai Senin sampai hari Jumat setiap ba'da subuh dari 5.30 sampai 7.30 kurang lebih. Mungkin seperti itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua yang berada di sini dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan diterima segala amal ibadah kita. Dan bagi yang berkurban di tahun ini, semoga Allah terima kurbannya, dan juga bagi yang belum berkurban, semoga di tahun-tahun berikutnya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.